Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherlia atas presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Kikin. Gimana Ibu Kikin, sudah siap? Siap Bapak, bismillah. Ya, silakan Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. 10 menit. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu. Masih loading Bu? Sudah Ya, Ibu. sudah, silakan Bu. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan rencana evaluasi yang telah saya buat. Mohon bimbingan dan arahannya. Untuk yang di tabel pertama, itu tabel produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam mengidentifikasi masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan mengidentifikasi masalah secara merinci dari beberapa permasalahan yang ditemukan, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, menentukan seluruh permasalahan yang kita alami di dalam kelas, kemudian upaya yang akan kita lakukan, upaya yang dilakukan masih tetap belajar, tetap bersama, sama saling tukar pikiran dengan teman dan kelompok maupun dosen dan guru pamong terkait identifikasi masalah. Kemudian upaya yang dilakukan untuk melakukan adalah mengeksplorasi penyebab masalah dari permasalahan yang ada dan sama-sama merefleksi diri di mana letak kesalahan yang ada dalam menentukan masalah mana yang akan diambil, diteliti dan dilakukan pemecahan masalahnya. Kemudian eksplorasi penyebab masalah, mencari solusi dari penyebab masalah yang terjadi di dalam kelas. Kegiatan yang sudah dilakukan mengerucutkan dan memilih permasalahan yang sesuai dengan keadaan yang ada di dalam kelas. Mulai dari menyusun LK, mulai dari mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam kelas masing-masing. Meliputi 15 poin, kemudian dipilih mana saja yang terjadi di kelas kita masing-masing dan mengerucutkannya ke dalam 2 masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian kita menentukan hasil eksplorasi penyebab masalah yang didukung oleh kajian literatur dan wawancara dengan pakar. Dan yang terakhir kita analisis eksplorasi penyebab masalah dari kegiatan tersebut. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, upayanya terus mencari akar penyebab masalah dari permasalahan sehingga dapat dipecahkan dan ditemukan solusi masalahnya. Upaya yang dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebelumnya kita telah menentukan masalah yang telah diidentifikasi, untuk selanjutnya kita jadikan bahan untuk melakukan penelitian dan perbaikan cara mengajar kita di dalam kelas agar tercipta pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik dan bermanfaat bagi kita semua. Penentuan penyebab masalah. Yang pertama, menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan yang terjadi dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kegiatan dalam menentukan penyebab masalah, di sini ada penentuan penyebab masalah terpilih yang akan diselesaikan. Semua sudah dilakukan dan diberi arahan, petunjuk, penguatan oleh dosen dan guru pamong untuk selanjutnya kita dapat aplikasi ke dalam kegiatan selanjutnya. Upaya yang harus dilakukan, harus tetap belajar mempelajari permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang terpilih. Kemudian yang keempat, upaya yang dilakukan memanfaatkan pembelajaran dari penentuan penyebab masalah sebagai acuan untuk kegiatan selanjutnya yang dapat kita aplikasikan di sekolah dengan tujuan untuk lebih memajukan pendidikan. Masalah terpilih yang akan diselesaikan, memilih cara menyelesaikan masalah yang tepat, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan mencari akar penyebab masalah dari akar yang sudah terpilih. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kegiatan masalah yang terpilih yang belum saya lakukan adalah melakukan wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah maupun
pengawas untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah terpilih. Upaya yang akan dilakukan berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, upaya yang akan saya lakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan masalah ini. Masalah yang terpilih adalah mempresentasikan hasil kegiatan tersebut kepada dosen dan guru kamu. Selanjutnya, eksplorasi alternatif solusi. Kegiatan yang belum dilakukan adalah menentukan solusi permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran dari beberapa pendapat teman sejawat, kepala sekolah, dan guru kamu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran yang diawali dengan eksplorasi alternatif solusi, di mana di sini kita memilih masalah terpilih yang akan diselesaikan, kemudian mengeksplorasi alternatif solusi yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan, melakukan riset dan melakukan kajian literatur, wawancara kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah. Kemudian upaya yang belum dilakukan, mengikuti pelaksanaan kegiatan, menentukan solusi, menyimak dengan sebaik mungkin sehingga semua kegiatan terlaksana dan berjalan dengan baik. Upaya selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan menentukan solusi. Saya akan mengaplikasikan pembelajaran sebelumnya untuk pembelajaran yang akan datang dan untuk bahan dasar lanjutan dari penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian, menentukan solusi, melakukan kegiatan rencana aksi dalam pembelajaran ini hanya perlu membenahi mana yang belum sesuai untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah terpilih yang akan diselesaikan, dicari solusi relevan yang didukung oleh kajian literatur dan wawancara dengan pakar. Yang terakhir, kita sampai pada analisis penentuan solusi dari kegiatan tersebut, dapat melakukan penelitian selanjutnya. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, secara garis besar semua pembelajaran sudah terpenuhi. Ada beberapa hal yang belum terpenuhi secara maksimal. Kita lebih belajar lagi, berusaha, dan lebih semangat lagi agar semua berjalan dengan maksimal. Kemudian upaya yang dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan, sebelumnya telah melakukan kegiatan penentuan solusi yang telah dianalisis untuk selanjutnya kita jadikan bahan untuk kegiatan rencana aksi, menentukan penelitian dan perbaikan cara mengajar kita di dalam kelas sehingga tercipta pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dan bermanfaat bagi semua. Kemudian tabel 2 itu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi ada 3. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran. Identifikasi masalahnya, langkah-langkah pembelajaran belum sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuat. Rumusan masalah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang tepat, rencana aksi solusinya. Di sini saya menggunakan pembelajaran berbasis problem-based learning dalam proses belajar mengajar yang dapat membuat peserta didik aktif dan membangkitkan semangat belajar peserta didik. Keterangannya berdasarkan hasil observasi dan wawancara perlu menyusun kegiatan pembelajaran secara tepat menggunakan model pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian di sini ada tesnya menggunakan soal belum berbasis hot. Rumusan masalahnya bagaimana cara peserta didik memahami soal berbasis hot. Rencana aksinya menyusun soal berbasis hot dengan menggunakan model pembelajaran yang membuat peserta didik berpikir kritis, misalnya model PBL. Kemudian keterangannya soal berbasis hot membuat peserta didik berpikir secara kritis dan membangkitkan rasa keingintahuan yang tinggi. Hasil belajar peserta didik masih banyak di bawah KKM. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana hasil belajar peserta didik setelah dilakukan tindakan yang tepat. Rencana aksi solusinya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keterangannya terjadi peningkatan hasil peserta didik. Kemudian tabel yang ketiga, di sini melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas tentang yang pertama, tindakan pendidikan formal yang tepat dapat menunjang profesi.
kemudian pengalaman kerjanya, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika, sopan santun, dan kemampuan komunikasi. Untuk tabel keempat, itu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru dan kepala sekolah. Di sini saya menilai diri saya sendiri, ada memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, berpakaian rapi dan sopan, tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, memberikan penilaian yang objektif, memiliki kriteria pelaksanaan penilaian, menguasai materi pelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir. 11. Disiplin dalam pembelajaran. Yang terakhir, memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Kemudian tabel titik 5, di sini produk strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Ada nama peserta didik dan kelompoknya. Di sini ada pembukaan, menjawab salam, kemudian ice breaking-nya menyanyikan lagu sesuai dengan materi, pretestnya itu mengerjakan soal berbasis hot secara tertulis. Kegiatan inti di sini karena saya menggunakan PBL. Yang pertama itu melakukan kegiatan persepsi, yang kedua kegiatan intinya ada 5 tahap. Kemudian kegiatan post-testnya mengerjakan soal latihan tertulis dari materi yang telah disampaikan, refleksi melakukan tanya jawab sesuai dengan materi yang telah ini ada indikator 1.1, berdoa dengan benar dan mampu meningkatkan rasa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian peserta didik menjadi bersemangat dalam belajar, menjadikan rasa keingintahuan yang tinggi untuk belajar pada materi yang akan dipelajari, menjadikan pembelajaran yang asik dan menarik sehingga peserta didik semangat dalam belajar. Kemudian kegiatan post-testnya menilai pemahaman peserta didik dalam materi yang telah diajarkan, refleksinya perkembangan peserta didik dalam menerima pembelajaran, tidak lanjutnya memberi semangat kepada peserta didik untuk selalu belajar. Instrumennya di sini hasil karya yang akan diarsipkan atau mading, fotokopli hasil disimpan di lemari. Di sini saya melakukan percobaan tentang energi alternatif. Baik, sekian. Saya kembalikan ke moderator Bapak Agus. Ya, terima kasih Bu Kikin yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya yaitu presentasi